Nabi SAW bersabda deh tentang hari Jumat. Apa kata beliau? Qala as-salawatul khamsu, yang namanya salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, ya, yang namanya salat 5 waktu, terus Jumat ketemu Jumat, ya, dari Jumat ini kita salat Jumat, ketemu Jumat pekan depannya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan tahun ini ketemu Ramadan selanjutnya. Fase tersebut, ya, selama kita jaga, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa-dosa yang kita kerjakan, na'udzubillah, di masa-masa tersebut, ya. Idza jtanabatil kaba'ir, tapi dengan syarat harus dia tidak boleh dia ketika di antara sholat dengan sholat fardu, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, dia tidak boleh mengerjakan yang namanya dosa besar. Tapi dosa kecil boleh gak? Boleh gak? Jawab, boleh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan, yang kita cintai bersama, guru kita semuanya, Imam Besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan juga segenap keluarga besar beliau dan para asatidz, para habaib, para masyaikh yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita pada pengajian rutin di pagi hari ini. Di antaranya ada mertua beliau Sayyidul Walid Al-Habib Luqman Al-Idrus, ada juga Al-Habib Tahir Al-Hamid, ada juga Habib Hussein Al-Attas, kemudian juga yang saya hormati Ketua Umum Front Persaudaraan Islam Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, dan juga Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habshi, ada Habib Hussein bin Anis Al-Saggaf, kemudian juga ada Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid, Al-Habib Abdullah Kamil Al-Hamid, ada Habib Syamil Al-Hamid, ada Habib Muhsin Al-Haddar, ada juga Ustadz Abdul Rashid dan juga Ustadz Hussein, yang semuanya mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita. Ada Habib Hussein Al-Attas bin Habib Fikri, mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru kita dilindungi oleh Allah, dijaga zahir batinnya, diberikan diberikan kesehatan dalam badannya, dimudahkan daripada semua urusannya, dimudahkan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua yang hadir di dalam pengajian rutin kita, mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semua kesulitan kita diangkat oleh Allah, diganti dengan semua kemudahan, dilunasi hutang-hutang kita, dimudahkan urusan kita, bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kita lanjutkan pelajaran rutin kita, yaitu Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhib At-Targhib wa At-Tarhib li Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa libnih. Qala al-musannif radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah: At-targhibu fi salatil jumu'ah
وفي الغسل والتبكير لها والاجتهاد في الدعاء يومها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. Di mana ya ma'syaral ikhwan, kita sampai pada bab at-targhib fi salatil jumu'ah. Ya, bagaimana syariat ini menganjurkan kita, memerintahkan kita agar senantiasa kita melaksanakan, menunaikan yang namanya salat Jumat, sebagaimana itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi perintah salat Jumat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan. Allah berfirman: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, Allah khitab, panggil mereka-mereka, Allah serukan kepada mereka-mereka yang beriman. Agar apa? Agar menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi perintah tersebut bukan sembarang diberikan, ya, ditujukan kepada sembarang orang, tapi Allah panggil, serukan hamba-hambanya dengan, yaitu disifati, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, apabila ya udzin, nudiya di situ maksudnya sudah diserukan, ya, sudah dikumandangkan adzan Jumat, yaumil jum'ah, ya, fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-salati, ya, apabila sudah dikumandangkan yaitu salat Jumat, ya, begitu adzan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian yaitu kepada zikrullah, yaitu menegakkan ibadah kepada Allah, menegakkan, menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah as-shalah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan yang namanya al-bai', yaitu jual beli. Ya, jual beli yang tadinya hukumnya mubah, yang tadinya hukumnya diperbolehkan, menjadi hukumnya manhiyun anhu, muharram, ya, akhirnya berubah hukumnya menjadi haram. Saat kapan? Saat diserukan, yaitu untuk dilaksanakan salat Jumat, ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui semuanya. Perlu diketahui ya ma'syaral ikhwan, ya, wa'lam annal jum'ah idul mu'min. Ya, sebagaimana kita ketahui, Jumat itu hari rayanya orang yang beriman, ibadallah. Ya, dalam satu minggu full, dalam satu pekan, ada satu hari di mana kita berkumpul di hari tersebut, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana khassallahu ta'ala bihi hadhil ummah, Allah istimewakan,
ya umat Nabi Muhammad SAW ini dengan adanya hari Jumat. Fakama qala sallallahu alaihi wasallam anhu huwa sayyidul ayyam, ya sebagaimana penghulu daripada yaitu hari hari dalam sepekan itu adalah penghulunya hari Jumat, ya. Wa fihi yaqa'ul 'itqu minan nar, di mana juga dibebaskan di hari tersebut, dibebaskan daripada orang-orang dari api neraka. Wa man mata fihi u'tiya ajra syahidin, bahkan siapa yang meninggal di hari Jumat tersebut Allah agungkan dengan diberikan pahala daripada para orang syahid. Wa waqahu Allahu fitnatal qabri, bahkan begitu meninggal dunia dia masuk ke dalam kubur saat hari Jumat tersebut Allah akan lindungi dia dari yang namanya fitnah kubur, ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan yang namanya hari Jumat, ya, mengagungkan setiap detik, setiap masa yang ada di hari Jumat tersebut. Wa thawabus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mudha'afun, dan juga pahala bagi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi SAW di hari Jumat itu juga dilipat gandakan. Alhamdulillah, ya. Wa furidatil jum'ah bi Makkah lailatal Isra, sebagaimana syariat Jumat itu yaitu syariatkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala itu di Makkah Al-Mukarramah begitu Lailatul Isra. Akan tetapi walam tuqam fiha, akan tetapi belum langsung dilaksanakan. Kenapa? Liqillatil muslimin, karena saat itu kaum muslimin yang ada di kota Mekah masih sedikit jumlahnya, ya. Wali khafa'il Islam idzaka, dan juga saat itu orang masih diam-diam untuk mengumumkan keislamannya. Wa hiya afdhalus salawati wa ni'matun jasimatun manallahu biha 'alal muslimin, ya. Dan hari Jumat, salat Jumat adalah sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya, yaitu salat mafruḍah yang wajib yang kita laksanakan, ibadallah. Ya, dari sekian salat wajib yang paling afdal adalah salat Jumat. Ya, salat Jumat itu dulu sudah ada, bahkan sebelum Nabi SAW ya dibangkitkan, dilahirkan. Kebiasaan Jumat itu sudah ada di zaman jahiliyah. Yang mengadakan pertama hari Jumat itu adalah jaddun Nabi SAW yang bernama Qusay ibn Kilab, ya. Wa kana al-jum'ah yu'rafu idzaka bi yaumil arubah, ya. Dulu zaman jahiliyah perkumpulan di hari Jumat itu dikenalnya hari Arubah, di mana orang-orang para pemimpin pembesar Quraisy berkumpul di hari tersebut, ya, berdialog, berdiskusi, ya, tentang urusan-urusan mereka yang besar. Begitu Nabi SAW diutus, begitu beliau diangkat sebagai Nabi, kemudian disyariatkan daripada hari Jumat, diperintahkan untuk sholat, maka ditetapkanlah, dikekalkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala hari tersebut. Kemudian diganti namanya menjadi hari Jumat, yaitu hari Jumat itu maksudnya orang pada ngumpul, ya, berkumpul mendengarkan khutbah, menjalankan daripada sholat tersebut di bawah satu imam. Kemudian di dalam hadis yang beliau sampaikan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda deh tentang hari Jumat. Apa kata beliau? Qala as-salawatul khamsu, yang namanya salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jum'ah, ya, yang namanya salat 5 waktu, terus Jumat ketemu Jumat, ya. Dari Jumat ini kita salat Jumat, ketemu Jumat pekan depannya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan tahun ini ketemu Ramadan selanjutnya.
fase tersebut, ya, selama kita jaga, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa-dosa yang kita kerjakan, na'udzubillah, di masa-masa tersebut, ya. Idza jtanabatil kaba'ir, tapi dengan syarat harus dia tidak boleh dia ketika di antara sholat dengan sholat fardu, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, dia tidak boleh mengerjakan yang namanya dosa besar. Tapi dosa kecil boleh gak? Boleh gak? Jawab, boleh apa enggak? Boleh. Dosa kecil, Nabi bilang dosa besar, ya, tidak boleh. Tapi adapun dosa-dosa kecil menjadi terhapuskan, ya. Dosa kecil itu seperti apa? Ya, selain dosa besar, ya, yang namanya dosa besar itu apa? Al-qatlu, pembunuhan, az-zina, ya, was-sariqah, pencurian, ya, kemudian al-baghyu, ya, perampokan, uquq al-walidain, ya, durhaka kepada orang tua, qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahim, hadza minal kaba'ir, min kaba'iriz dzunub, ya. Kenapa kok tidak menjadi dihapuskan oleh sholat-sholat tadi, ya? Tidak dihapuskan oleh pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan, tidak dihapuskan dengan pahala yang kita kerjakan pada sholat Jumat. Kalau dilihat sebagaimana ulama mengatakan, adapun al-kabair adz-dzunub, ya, sebagaimana kita ketahui, kalau seseorang berbuat dosa, dia ingin dihapuskan dari dosanya, katakan dosa besar, ya, yang harus dilakukan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, yang harus dilakukan apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia taubat kepada Allah, dan yatadamman fi syurut at-taubah, ya, dia an-nadam, dia menyesali daripada perbuatan dosanya, wal azmu alla ya'ud ila dzalika dzambi, dia bertekad, ya, bukan dia menjamin diri dia agar tidak kembali lagi kepada dosa tersebut, karena nggak ada yang bisa jamin seseorang, ya, agar masuk lagi ke lubang dosa, ya, tapi dia bertekad untuk tidak kembali lagi ke dalam dosa tersebut, ya. Kemudian kalau dosanya tersebut berkaitan dengan apa? Huququn nas, seperti sariqah wal qatlu, dia harus ganti dulu, dia harus bayar dulu. Seseorang berdosa membunuh, ya, dia harus dikisos. Kalau dia diberikan ampun, diberikan maaf, dia harus bayar dia. Seseorang melakukan dosa pencurian, as-sariqah, kalau dia mau tobat, dia mau Allah ampuni dari dosa tersebut, maka dia harus kembalikan dulu hak orang lain yang dia telah ambil, yang dia telah curi. Itu makanya, ya, kata Nabi SAW, tidak bisa dosa besar dihapuskan dengan hal-hal yang begini, ya. Artinya apa? Artinya kalau kaitannya ya ta'allaq bi huquqin nas, ada hak-hak orang yang diambil, maka dia harus selesaikan dulu, dia harus ganti dulu. Dia melakukan perampokan, dia melakukan qadzaf, ya, menuduh seseorang, dia berbuat zina dan seterusnya, maka dia harus bayar, dia ganti dulu di dunia sebelum nanti dia keburu meninggal dunia, na'udzubillahi min dzalik. Jadi alhamdulillah, sholat Jumat bisa juga menjadi penghapus dosa, ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lainnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dzakara yaumal jum'ah, Nabi SAW menyebutkan menyampaikan bagaimana keutamaan hari Jumat. Beliau katakan apa? Faqala fiha
sa'atun la yuwafiquha abdun muslim. Di dalam salat di dalam hari Jumat tersebut, perhatikan ya ikhwan, di dalam hari Jumat tersebut, ya, di dalam hari Jumat tersebut kata Rasulullah, fiha sa'atun, di dalamnya ada waktu sa'ah. Ya, kita kalau mengartikan sa'ah itu berapa jam? 1 jam. Juga yadullu ala al-waqt al-muayyan, menunjukkan waktu tertentu yang lebih dari 1 jam masaknya. Artinya bisa menunjukkan makna khusus, yaitu 1 jam 60 menit, bisa juga bermakna yaitu umum, yaitu masa atau waktu. Kata Rasulullah, di dalam hari Jumat ada masa, ada 1 waktu, yang 1 waktu tersebut muhaddad, terbatas, la yuwafiquha abdun muslim, ya, yang tidak didapatkan seorang hamba muslim ketika dia melaksanakan sholat kemudian dia meminta segala hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah memberikan apa yang dia minta. Kalau si hamba muslim tersebut mendapatkan waktu di hari Jumat tersebut. Nah, menariknya ya ikhwan, ya, ulama di dalam menafsirkan, memaknai daripada sa'ah di situ, ikhtalafal ulama ala akthar min 40 qaulan. Ya, ulama berbeda pendapat ketika mengatakan yaitu waktu di hari Jumat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW nih, itu waktunya yang waktu yang mana? Kurang lebih ada 40 pendapat, ya. Apakah mulai masuk fajar hari Jumat, apakah mulai waktu tulu'i syams, begitu terbitnya matahari, apakah waktu duha sebelum Jumat, apakah detik-detik menjelang Jumat, apakah waktu setelah Jumat, apakah waktu asar, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dari 40 pendapat tersebut ada 2 pendapat yang paling arjah, ada 2 pendapat yang paling kuat. Yang pertama yaitu min julusil imam ilan qida'is shalah. Kapan yang dimaksudkan sa'ah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat tersebut, yang seorang muslim tidaklah berdoa, tidaklah beribadah kecuali pasti Allah berikan apa yang dia inginkan. Nah, ulama bilang ada dua pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama adalah begitu imam naik mimbar, ya, berarti itu udah dimulai itu, ya, udah dimulai waktu ijabah. Begitu imam naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan yang kedua, dia khutbah pertama, khutbah kedua, kemudian dia turun sholat Jumat 2 rakaat, begitu selesai salam, selesai waktu ijabahnya. Itu pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua wahyal arjah, yang kedua lebih rojih, lebih kuat dari yang pertama. Apa? Akhiru sa'atin ba'dal asri, ya, di saat-saat terakhir setelah sholat asar. Ya, kapan tuh? Mau menjelang maghrib, ya. Jadi hari Jumat sore hari setelah sholat asar, ya, kalau bisa kita duduk, ya, bermunajat kepada Allah, kita meminta, ya, kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang lebih dikenalnya dengan sa'atun fatimiyah, ya, di mana sa'atun mustajabah indallahi subhanahu wa ta'ala, ya, di mana sebagaimana pendapat ini diperkuat oleh hadis Jabir bin Abdullah, di mana di dalam hadis Jabir bin Abdullah dikatakan di dalam akhir hadisnya, kata Nabi SAW, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, ya, kita jaga waktu tersebut di hari Jumat ba'dal asr, ya, menjelang maghrib,
ya dengan sebaik-baiknya. Faltamisuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang terakhir yang beliau sampaikan, wa anhu radhiyallahu taala aidan, ya masih diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu bersabda, Nabi SAW bersabda, man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi orang junub. Maksudnya apa? Mandi Jumat, sholat mandi sunnah mandi Jumat, ya mandi sunnah Jumat nih, ghuslal janabah, maksudnya dengan tertibnya seperti orang tertib sholat, seperti orang tertib mandi junub. Ya, seperti apa? Seperti dia wudhu, dia bersihkan dulu kemaluannya, kemudian dia berwudhu, kemudian dia memulai dengan anggota yang kanan, kemudian dimulai dengan kemudian diakhiri dengan yang kiri, terus semuanya pokoknya seperti orang melaksanakan yaitu ghuslul janabah dengan tertib, ya artinya rapi. Kemudian thumma raha fi sa'atil ula, di awal masa masih pagi nih dia udah pergi ke masjid, ya kata Nabi SAW, faka'annama qarraba badanah, itu pahalanya orang kalau datang Jumat di awal waktu, ya katakan begitu terbit matahari dia udah langsung ke masjid. Nah itu pahalanya seperti dia mengorbankan yang namanya badanah. Badanah itu onta yang besar, yang istimewa, yang warna merah, ya. Waman raha fi sa'ati thaniyah, kemudian orang tersebut kalau dia perginya di jam berikutnya, ya artinya udah misal jam 10 lah, itu seperti apa kata Rasulullah, faka'annama qarraba baqarah, seperti dia memberikan, mengorbankan yang namanya yaitu sapi. Waman raha fi sa'ati tsalitsah, kalau dia datang di jam berikutnya udah mau dekat apa daripada zawal, yaitu faka'annama qarraba kabshan aqran, ya seakan-akan kata Nabi SAW pahalanya dia seperti memberikan, mengorbankan, dan pahala korbannya diterima, yaitu seperti kambing yang akran, yang memiliki dzulqarnain, yang memiliki tanduk yang indah. Kemudian waman raha fi sa'atir rabi'ah, barang siapa yang juga datang di di jam yang keempat, ya sudah waktu daripada waktu Jumat, faka'annama qarraba dajajatan, ya seakan-akan dia memberikan daripada dapat pahala seperti mengorbankan yaitu 1 ekor ayam, ya. Waman raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah, ya begitu sudah waktunya, ya apalagi tambah dikit orang ke Jumat, seakan-akan dia pahalanya yaitu memberikan 1 telur, ya lihat tuh, makin awal makin besar pahalanya, pahala onta, ya makin dia terlambat dia datang ke masjid makin sedikit pahalanya, ya. Faka'annama fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra, muttafaqun alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Begitu keluar imam, ya begitu masuk khatib, udah masuk naik ke mimbar, kemudian hadaratil malaikah, yang namanya malaikat itu, ya itu berbeda, ada malaikat hafadzah wal katabah, malaikat yang mencatat amal-amal kita itu berbeda. Kalau di masjid setiap Jumat itu yang datang mereka malaikat-malaikat yang mencatatkan siapa yang lebih dulu masuk ke masjid untuk hadir Jumat, ya begitu masuk imam hadaratil malaikah, semua malaikat hadir, akhirnya tutup mereka punya kitab, mereka punya buku, kemudian yastami'una dzikr, mereka juga dengerin khutbah, ya. Jadi bukan orang doang yang dengerin khutbah, malaikat juga dengerin khutbah, ya sebagaimana yuhtamal hadhi wa yahtamilu ba'dul ulama ala anna hadzal ma'na huwa ma'nan haqiqah, ya sebagaimana para ulama menafsirkan betul malaikat hadir ikut mendengarkan, yaitu daripada khatib memberikan khutbahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan sholat Jumat bisa kita jaga, bisa kita praktekkan, lebih rajin lagi kita ke masjid, ya jangan sampai nanti kita terlambat yaitu menghadiri daripada sholat Jumat, ya mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat.
wal 'afwa minkum wa hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.